Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal komputer ya. Mohon maaf nggak di depan komputer karena ya penulis jarang ada waktu kalau di rumah. Jarang ada kesempatan sih, bukan nggak ada waktu, tapi nggak ada kesempatan. Karena kalau di jalan yang ngomong kan cuma penulis, kalau di rumah yang ngomong ya. Anak juga ngomong, istri juga ngomong. Yo, saingan lah. Ya nggak enak juga kalau ngelarang anak ngomong kan. Mungkin bisa kalau pas semuanya lagi tidur, tapi ya nanti suaranya jadi mengganggu. Karena ya kalau nggak mengganggu kan jadinya bisik-bisik ya. Ya bisa sih bisik-bisik, dan penulis beberapa kali melakukan rekaman dengan suara bisik-bisik tersebut. Tapi yo gak srek ya. Ya, kali ini penulis mau bahas soal film atau juga soal pembatasan antara departemen satu dengan departemen lain. Juga ada mecah server ya, memisahkan server satu dengan yang lain. Ya entah mengapa ya, kayaknya soal VLAN, soal apa ya, soal server dipisah itu bukan karena kebutuhan, tapi lebih karena ingin memanfaatkan fitur yang sebenarnya dipaksakan, aslinya gak perlu. Masalahnya adalah orang-orang ini kayaknya sudah apa ya, dicekoki sama vendor, sama orang yang menyediakan perangkat gitu ya. Jadi mereka itu menyediakan solusi, bukan solusi yang paling tepat, tapi solusi yang bisa menjual barang mereka. Kalau menurut pendapat penulis begitu ya. Jadi solusi VLAN, solusi mecah server itu lebih kepada upaya dari vendor untuk menjual produk. Jadi kalau servernya dipisah, kesannya requirement hardware-nya jadi banyak, jadi prosesornya, core-nya harus banyak, terus memorinya harus besar. Karena misalnya kalau satu memorinya 32 GB cukup. Memori satuannya apa? Giga ya. Jadi 32 GB cukup. Kalau 2 ya minim 64. Kalau 4 server ya 128 gitu ya. Omongannya kayak gitu, kalau aktualnya belum tentu ya. Jadi servernya dikasih terpisah, kadang juga beda tempat. Kenapa dipisah? Oh, karena lebih aman. Jadi kalau misalnya yang A kena serang, yang B nggak kena serang. Naif ya. Mau sehebat apapun hardeningnya, kalau server sudah dikompromis, server lain pasti ya bisa diserang juga. Mungkin servernya dipisah ya, tapi apa nggak ada cara untuk cari tahu servernya ada di tempat terpisah? Apa memang konfigurasinya, file informasi bahwa server ini tempatnya di tempat lain itu bisa disembunyikan? Misal pakai Laravel, pakai Coigniter atau ya program-program yang lain. Masa ya gak ono settingan database? Ya pasti ada. Atau barangkali program-program lain, unit lain, mesti ono kan. Pasti informasinya disimpan di tempat server yang connect itu. Kalau nggak disimpan ya programnya nggak jalan. Untuk bisa bikin Laravel jalan kan harus tahu database di mana. Dan Laravel pasti menyediakan tempat standar. Entah apakah ada model enkripsi atau apa, tapi kan ya gak mungkin enkripsinya itu nggak bisa di reverse engineer.
Jadi ide untuk memisah server itu konyol ya. Katanya lebih aman, ya enggak lah. Kalau kita aja kepikiran, apa hackernya nggak mikir? Ya mikir bisa. Kalau ingin aman bukan dengan cara begitu, tapi ya sudah mulai dari codingnya, mulai dari programming awalnya, mulai dari membangun web servernya, mengkonfigurasi web server atau database server. Caranya ngakses database sudah mulai dari awal menggunakan cara-cara yang aman dari dihack, lebih aman tepatnya, karena bagaimanapun juga yang namanya hack dan pengamanan itu adalah perlombaan. Ketika hacker menemukan cara baru, maka dari sisi pengembangnya, developernya akan menciptakan cara untuk mencegah penyerangan dengan cara itu juga. Beberapa patch juga update program itu tujuannya adalah untuk mengamankan. Yang sayangnya untuk pengamanan ini kadang dibuat jadi satu dengan penambahan fitur baru yang kadang bisa merusak fitur yang sudah ada. Kadang fitur baru juga nambahkan bug yang kemudian menyebabkan exploit lain. Jadi kejar-kejaran ya. Jadi kalau menurut penulis ya, yang namanya server ya dimultifungsikan lah sebisa mungkin. Kalau bicara soal keamanan, apa memang kalau dipisah itu dijamin lebih aman? Apa memang konfigurasinya bisa sembunyikan? Apa memang ya ada yang bisa menjamin? Karena ya contohnya adalah WordPress gitu, hosting WordPress, hosting di server manapun lah ya. Katanya sudah diamankan sedemikian rupa, tapi ya masih banyak saja website yang ke-deface, website yang kena susupi. Konten-konten porno misalnya, konten-konten iklan, konten-konten ya yang disisipkan oleh hackernya. Ini penulis lihat ke hostingan WordPress yang harganya bisa sampai 2 juta per bulan. Gendeng-gendengan. Hosting WordPress bisa sampai 2 juta per bulan. Karena trafiknya luar biasa, padahal ya sebenarnya itu karena dia tidak memanfaatkan yang namanya cache ya. Karena namanya hosting WordPress itu sangat-sangat berat, karena WordPress itu adalah software yang kuno yang kemudian ditambal sehingga jadi lebih modern, tapi tetap tidak membuat lebih aman, karena tidak mulai dari awal dibuat dengan memperhatikan bocoran-bocoran, problem-problem yang bisa menyebabkan serangan dari luar. WordPress juga diciptakan awalnya dari zaman sebelum ada SSL kalau malah nggak salah ya. Jadi kuno sekali lah. Programnya nggak efisien karena ya tambah sulam tadi. Tanpa case yo lambat. Jadi kemudian muncullah yang namanya istilahnya dedicated ya. Balik lagi ke VLAN ya. VLAN membuat ya grup atau kelompok jaringan tertentu, kelompok departemen tertentu itu jadi terpisah satu dengan yang lain. Ada beberapa keanehan ya dari yang ditawarkan vendor terhadap fitur VLAN ini. Katanya kalau nggak pakai VLAN jaringan itu lemot. Ya padahal kalau kita buat flat ya nggak akan lemot ya. Kalau kita buat misalnya ratusan komputer tergabung pada satu jaringan, itu nggak akan lemot, tapi ada syarat. Syaratnya adalah semua komputer yang memanfaatkan SMB, sharingnya Windows,
itu harus menggunakan yang namanya WinS server. Jadi di satu jaringan itu disediakan satu WinS server. Nah, untuk bisa nyetel ini tentu kita nggak bisa memanfaatkan misalnya DHCP-nya access point ya. Ya harus lebih serius. Kita perlu memanfaatkan DHCP-nya misalnya dari Linux, atau kalau punya duit orang kaya ya, dari Windows. Karena kita harus ngeset di DHCP tersebut settingan dari WinS servernya. Jadi semua yang tergabung akan secara otomatis selain mendapatkan IP juga akan mendapatkan yang namanya WinS server atau server-server yang lain. Kalau cuma pakai access point, pakai router-router sederhana, maka ya DHCP-nya isinya cuma misalnya DNS-nya, gateway-nya. Keunggulan VLAN yang ditawarkan itu termasuk menggelikan ya, karena diomongi iya biar bisa terpisah satu departemen dengan yang lain. Padahal ya departemen tersebut kadang membutuhkan sharing file satu sama lain ya, kemudian akhirnya butuh yang namanya file server. Jadi harus beli file server. Padahal kalau tidak ada VLAN bisa langsung di komputer tersebut, entah itu Ubuntu, Mac, Windows, bisa saling internet koneksi. Kemudian ada disebut, oh nanti kalau misalnya user ini pindah tempat, dia masih akan bisa tetap mengakses ini, itu. Padahal ya, misalkan kita pakai yang flat tanpa VLAN, itu pun bakal tetap terjadi. Ya semua tergantung dari setelan DHCP. Kalau DHCP-nya kita buat pinter ya, bisa memilih, oh kalau MAC address ini boleh internetan, disediakan gateway khusus. Oh yang ini nggak boleh internetan, gateway-nya dikosongi untuk user tertentu. Itu juga bisa, nggak harus pakai yang namanya VLAN. Jadi semua settingan itu ada pada DHCP server. DHCP server mungkin namanya server, tapi itu bisa dipasang di misalnya komputer Ubuntu lah, yang speknya nggak perlu tinggi-tinggi amat ya, tergantung dari versi Ubuntu lah. Kalau versi Ubuntu tahun 2006 ya bisa kelas pakai Pentium, Celeron. Kelas 2012 bisa kelas yang 2 GB, pasang di laptop pun, laptop lama pun oke, yang penting murah, nggak perlu hardware baru. Ya penulis sarankan jangan pakai Ubuntu yang terbaru, karena yang bikin berat itu grafiknya, UI-nya, user interface-nya. Terus balik lagi lah ya, katanya VLAN itu memungkinkan apa jenenge, isolasi, tapi kalau orangnya diizinkan bisa ngakses ke yang lain. Nah itu kan sebenarnya nambah-nambahi masalah kan ya. Wong asli ini bisa tol tanpa batas kok. Terus kalau misalnya problemnya adalah keamanan data, ya kenapa nggak dibuat diisolasikan khusus? Kalau itu misalnya komputernya Windows, ya bisa kok dikasih firewall di tiap komputernya, pasangnya antivirus yang tiap antivirusnya mungkin harga kalau kita beli maksimal 300.000 dapat bagus itu wes. 300.000 sudah dapat firewall sekarang. Kalau misalnya nggak kuat bayar macam-macam, ya matikan saja fungsi SMB pada networkernya. Bisa dimatikan, ada opsinya, tinggal dicawang. Jadi komputer tersebut dibuat nggak support SMB, itu bisa dimatikan nggak fungsi SMB nih. Pakai firewall bawaan Windows saja sudah cukup kadang.
Kalau mau buat eksepsi, oh hanya boleh IP ini, ya silahkan beli antivirus yang untuk firewall, yang harganya nggak perlu terlalu mahal. Keunggulan settingan tanpa VLAN ini mengandalkan hanya dari DHCP server, yang DHCP servernya rotok pinter, itu adalah kalau ada masalah apa-apa. Jadi setelan pakai VLAN itu harus disimpan di switch yang manageable, biasanya seperti itu. Nanti kalau untuk komunikasi yang lain biasanya juga butuh manageable juga. Biasanya nanti ditawarkan seluruh jaringan harus pakai yang manageable, jadi harus satu merek yang kemudian didikte harus jadi klien, jadi apa jenis hostnya atau apalah gitu ya, untuk ngopi VLAN-nya itu. Ya jadinya untuk mengembangkan jaringan kadang malah sulit ya, karena harus memperhatikan VLAN-nya itu juga. Kalau ada user pemakai komputer yang pindah tempat, bisa-bisa dia nggak akan bisa akses jaringan, malah ngerepoti. Untuk bisa membolehkan harus disetting dulu. Artinya butuh IT, butuh orang untuk bisa nyetel tersebut. Padahal kalau pakai DHCP bisa aja secara default dibuat loss, bisa. Atau tinggal nyeting di DHCP servernya, yang biasanya setelannya kalau sudah tahu ya nggak akan butuh banyak ya. Sementara kalau yang software namanya kayak Cisco, kayak Juniper, kayak yang manageable, kadang ribet ya, butuh spesialis. Ya sampai sekarang penulis nggak lihat sih apa gunanya pakai VLAN. Misal usernya dibatasi, ya semuanya tetap akhirnya butuh ngakses misalnya server ini yang ternyata akhirnya jadi interkoneksi antara server satu dengan server yang lain. Ya harusnya juga kalau sebuah perusahaan namanya softwarenya harus jadi satu, nggak boleh terpisah. Kemudian jadi banyak server itu tujuannya karena adalah untuk ya biar orang gampang membedakan. Tapi ya sebenarnya dijadikan satu seringnya nggak masalah. Apalagi kalau servernya sudah pakai misalnya NVMe, sudah pakai storage yang di memori gitu. Tapi yo itu juga memunculkan apa ya, keanehan-keanehan. Oh harus pakai hard disk, karena hard disk kapasitasnya besar, bisa di-read. Padahal ya aslinya agak butuh besar juga kalau untuk sebuah server intranet gitu ya. Bahkan yang untuk internet pun nggak butuh. Tapi yo itulah lain kali menulis Pak. Ya sudah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.